Perkenalkan kami dari mahasiswa Teknik Elektro Universitas Nahdlatul Ulama Jakarta. Tujuan kami ke sini ingin menanyakan lebih lanjut mengenai pertemuan yang sebelumnya yang kami dan masnya bicarakan. Mungkin ya karena sebelumnya masnya sudah menjelaskan lebih lengkap untuk menjelaskan tentang Brahma Muda. Ya, jadi kami lebih penasaran lebih ke awal mula dan proses perkembangan Brahma Muda. Jadi untuk proses awal terbentuknya mungkin ya, kalau awal proses terbentuknya TPS 3 Brahma Muda ini memang kami dulu dari Brahma Muda ini kan memang diambil dari singkatan Barisan Muda Budidayaan yang seperti pernah saya bilang. Jadi kami memang sudah berjalan sekian tahun, dari 2000 sekitar 2011-an kami sudah memulai kegiatan, tapi waktu itu kegiatan kami adalah kegiatan sedekah sampah. Jadi dari teman-teman pemuda itu punya sebuah kegiatan pengolahan persampahan. Jadi dari warga nanti disuruh untuk memilahkan sampah atau memisahkan sampah antara sampah yang layak jual dan tidak. Jadi sampah-sampah yang rosok atau yang layak jual tadi kami ambil, kami jemput dari rumah ke rumah. Mungkin sekitar ritmenya 1 bulan bisa 2 sampai 3 kali kegiatan itu. Dan kami jemput dari rumah ke rumah itu memang sarananya memang tidak ada. Jadi hanya kita hanya berkumpul kemudian kita ambil bareng-bareng menggunakan karung, kemudian kita tempatkan di suatu tempat. Kalau dulu kan kita memang tidak punya tempat yang permanen, jadi memang kalau ada tempat warga yang kosong ya kita minta izin untuk kita pakai. Nah, ketika warganya mau menghendaki tanahnya atau tempatnya itu mau dipakai, ya kita harus pindah lagi. Nah, sampai sekian tahun itu kita punya kesempatan menggunakan satu bidang tanah di kandang kelompok itu. Ada kelompok kandang ya, jadi semuanya di itu. Jadi kita mengusulkan atau membuat proposal ke Dinas Lingkungan Hidup yang akhirnya disetujui, dan akhirnya kita membuat sedikit tempat kecil untuk pengelolaan sampah tersebut. Jadi sampah-sampah yang dulu kita berpindah-pindah, kemudian di sekitar tahun 2015-2016 itu kita sudah paten tempatnya di situ untuk memilah-milah sampahnya itu. Jadi setelah kita ambil, nanti di sana kita pilah secara spesifik mana yang botol, mana yang gelas, mana yang kardus, kertas dan lain sebagainya, itu kita pilah di situ. Nah, di tahun 2017 ini kami mendapatkan informasi bahwa ada program yang namanya TPS 3R. Dan waktu itu kami dari kepemudaan memang kami tidak tahu TPS 3R itu apa. Jadi akhirnya kami memang tidak mengajukan langsung ya. Jadi karena kami memang benar-benar tidak tahu TPS 3R itu apa. Yang kami tahu TPS 3R adalah tempat pengolahan sampah yang dalam pikiran kami waktu itu pemuda juga, oh kita nggak punya tempat nih, kemudian ada TPS 3R, bisalah nanti kita mencoba mengajukan proposal untuk mendapatkan TPS 3R ini. Nah, karena TPS 3R ini ternyata dananya sangat besar, 550 juta. Nah, akhirnya kami juga agak takut untuk melangkah waktu itu. Jadi akhirnya dengan dukungan dari masyarakat, akhirnya terbentuklah yang namanya KSM, kelompok swadaya masyarakat, untuk mengajukan proposal tentang TPS 3R ini. Nah, TPS 3R ini nanti diajukan proposalnya. Nah, waktu itu di tahun 2017 ini memang ada beberapa kandidat. Ada sekitar 7 kandidat yang bersama-sama untuk mengajukan TPS 3R. Tetapi program TPS 3R ini per tahunnya hanya sekitar 2 saja. Nah, akhirnya di 7 kandidat ini harus berebut atau harus berlomba-lomba untuk mendapatkan program TPS 3R tersebut. Nah, akhirnya jadi program TPS 3R ini harus melalui program yang namanya selotip, seleksi lokasi partisipatif. Kenapa kok partisipatif? Karena memang seleksi lokasinya ini nilainya langsung dari masyarakat. Jadi masyarakat nanti dikumpulkan, kemudian ada beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan itulah yang nanti langsung dijawab oleh masyarakat.
nilainya yaitu nilainya ini yang menentukan kita dapat TPS 3R atau tidak. Ketika masyarakat ditanya A kemudian tidak ada dukungan dari masyarakat, ya nggak dapat. Yang alhamdulillah di tahun 2017 itu dari 7 itu 2 yang diperbutkan, alhamdulillah kita dapat salah satunya gitu. Kok boleh tahu Mas, untuk pertanyaan yang dijual masyarakat sebelumnya, mungkin apa saja sih pertanyaannya? Kok sampai bisa masyarakat di sini bisa menjawab dan bisa mendapatkan TPS 3R? Nah, jadi lebih ke arah memang sebelum ada ada seleksi kan kami juga dari tim juga harus belajar, termasuk juga masyarakatnya kan gitu. Jadi dari masyarakat memang sudah kita kumpulkan dulu, kemudian memang beberapa kan ada sosialisasi dulu nih tentang TPS 3 itu memang disosialisasikan dulu. TPS 3 ini harus seperti apa, harus ada iurannya, kemudian sampahnya nanti seperti apa. Jadi memang sudah disosialisasikan dulu dengan masyarakat lah. Nanti masyarakatnya mau menerima atau tidak. Nah, salah satu poinnya ya memang masyarakat harus menerima kalau memang ada program seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi akhirnya dari pertanyaan-pertanyaan itu alhamdulillah ya masyarakat mau menerima TPS 3R dengan harus ada iurannya, kemudian harus membayar, kemudian harus mengumpulkan sampahnya dan harus berdampingan langsung dengan gedung TPS 3R-nya juga kan seperti itu. Menarik sih Mas. Mungkin ya intinya kan kalau untuk mendirikan TPS 3R itu kan dari kesadaran masyarakat ya Mas. Betul. Mungkin untuk yang paling berat yang saya terima dari masyarakat itu untuk awalnya sebelum TPS 3R. Betul, sangat memang jadi dari background kami pun dulu dari 100% warga kami itu yang sudah pernah berlangganan sampah hanya sekitar 20-an% saja. Jadi yang lain itu masih ada yang dibakar, masih ada yang dibuang ke sungai, masih ada yang ditimbun di tanah. Nah, dengan sosialisasi adanya TPS 3R ini kan kita memberikan edukasi ke masyarakat tentang pentingnya pengolahan sampah. Yang pertama ya jangan sampai ada pembakaran misalnya, kemudian ketika sampah dibuang ke sungai dengan bla 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 seperti itu. Nah, dengan adanya TPS 3R nanti semua sampah yang ada di masyarakat akan dibawa ke lokasi dan akan dikelola kan seperti itu. Itulah yang di push ke masyarakat, diajarkan ke masyarakat tentang TPS 3R. Ya akhirnya dengan beberapa kekuatan, termasuk kekuatan dari Pak Duko, kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang alhamdulillah dari masyarakat itu menerima semua. Padahal benar-benar berat Mas, jadi beratnya lebih ke arah iuran. Kalau sampahnya diambil mereka senang-senang saja, tapi ada iurannya ini yang mungkin memang dari awal itu sangat-sangat memberatkan. Nah, ketika memberatkan ini dicari jalan keluarnya. Berapa sih range yang bisa diterima oleh masyarakat kan gitu. Ya dari 100% dari masyarakat pasti ada yang pro dan kontra, dan ada yang ikut ada yang tidak. Nah, tapi alhamdulillahnya di dusun kami Dayaan ini dari 100% warga kami yang tidak ikut bisa dihitung jari. Jadi hanya sekitar beberapa kakak saja yang semuanya jadinya ikut. Ya karena memang dukungan dari masyarakat tadi, dari tokoh-tokoh masyarakat. Jadi untuk TPS 3R di sini itu menampung satu dusun ya Mas? Kalau program TPS 3R sebenarnya tampungannya adalah kuota dari tempat pengolahan. Jadi TPS 3R ini adalah pengolahannya lebih ke arah maksimal tempat penampungan kami itu sekitar 600 KK, 400 sampai 600 KK tempat penampungan yang ada di sebelah. Kalau program TPS 3R ya dari juknis dari Kementerian PUPR sekitar segitu. Nah, kalau di dusun kami sendiri kan hanya sekitar 180-an KK saja, 150 lah, 150 ditambah itu sekitar 100, hampir 200 KK. Yang artinya apa? Yang artinya masih ada kuota nih. Yang pertama kuota, yang kedua tuntutan untuk operasional. Jadi kalau di tempat kami sendiri jelas 200 KK itu tidak akan mencukupi untuk operasionalnya. Akhirnya kita harus mengambil dari luar dusun atau luar desa. Ya, jadi akhirnya seperti yang ada di map depan yang sudah pernah saya tunjukkan. Jadi kita harus ekspansi keluar untuk mengambil sampah-sampah yang ada di luar dusun kami. Jadi seperti itu. Ya, untuk yang sekarang, untuk yang luar dusun itu udah capai berapa desa Mas?
Kalau dusun sendiri sebenarnya ya, kalau saya bisa bilang kapasitas 400 sampai 600 ini sebenarnya hanya untuk kapasitas 5 dusun sampai 6 dusun saja. Yang katakanlah per dusun 100 gitu ya. Jadi kan hanya sekitar 5 sampai 6 dusun. Cuma masalahnya ketika di samping sebelah dusun itu, kalau di Sleman sendiri khususnya, itu sudah ada jasa sampah swasta yang sudah berjalan. Nah, kami tidak mungkin untuk langsung bersinggungan dengan mereka atau mengusir mereka, Mas, ini udah ada TPS Sigar, kamu harus out dari sini. Kita nggak mungkin, karena kami paham mereka juga mencari nafkah di sana, perut mereka juga hasilnya dari pengolahan sampah tersebut. Jadi akhirnya kita yang lebih mengalah untuk mencari tempat yang mungkin bisa lebih jauh dari yang seharusnya. Akhirnya kita ya mencakup, kalau bisa dihitung, kalau dusun sih sebenarnya memang tidak pasti ya, karena memang di dusun A kita ada 10 orang yang berlangganan, di dusun B ada sekitar 15 sampai 20 dan seperti itu. Jadi kita memang berpisah-pisah. Tapi kalau kapasitasnya sendiri, saya kira ketika memang diakumulasikan per dusun itu 100, paling hanya sekitar 6 dusun saja.